Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris bersama Ibu Rika. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang passive voice atau dalam bahasa Indonesianya dinamakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini barangkali sudah pernah didengar oleh teman-teman semua ketika SMP. Kalau belum ada, sekarang kita lanjut ke pengertiannya. Jadi, kalimat pasif ini biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal teknis teman-teman. Kemudian look at the sample below. Jadi ada beberapa contoh di bawah ini. Nah, kita mengetahui ada kalimat aktif, ada juga kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu kan strukturnya subjek, predikat, dan objek. Contoh kalimatnya misalnya saya makan nasi. Saya di sini sebagai subjek, kemudian makan sebagai predikat, dan nasi adalah objek. Itu kalimat aktif. Lalu bagaimana dengan kalimat pasif? Nah, kalimat pasif itu yaitu merupakan kalimat yang biasa kita gunakan untuk hal teknis, tetapi objek dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Contohnya, saya makan nasi, jadi nasinya di depan menjadi subjek, dimakan oleh saya atau dimakan saya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu pada kata kerja menjadi ada awalan di, yang artinya biasanya itu tidak disampaikan oleh orang yang pertama yang berbicara. Kita buat contoh lagi dalam bahasa Inggris. Kita lihat kalimat yang bawah. Ada kalimat I eat rice. Bahasa Inggrisnya saya makan nasi. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, maka rice is eaten by me. Kenapa menjadi ada is dan kenapa verbnya mungkin menjadi eaten? Kenapa tidak eat? Karena verb atau kata kerjanya harus diikuti dengan auxiliary verb. Kalau dalam present tense ada 3, masih ingat ya? Ada are, ada am, ada is. Itu tergantung subjek di depan kalimatnya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Mary speaks English. Mary sebagai objeknya, speaks adalah kata kerjanya, English adalah objeknya. Dirubah menjadi kalimat pasif, maka objek yang ada di dalam kalimat aktif menjadi subjek ke depan. English is spoken by Mary atau bisa diganti pakai her. Jadi spoken di sini sama dari verb ketiga. Nah, karena English itu satu, tidak keseluruhan artinya tunggal, bukan jamak, tidak banyak, jadi menggunakan auxiliary verb is. Sekarang contoh kalimat ketiga. My father smokes cigars. Ayah saya merokok. Kemudian dirubah menjadi kalimat pasif. Maka rokok dirokok oleh ayah saya. Dihisap mungkin ya di sini. Cigars are smoked by my father atau him. Oke. Sama ya, auxiliary verbnya kita menggunakan are. Jadi apa perubahannya? Nah, kalian di sini mungkin bisa menyimpulkan yang pertama tadi yang Ibu sampaikan, objek yang ada di dalam kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan auxiliary verb yang 3, ada are, am, is kalau untuk present tense. Kalau untuk past tense kita pakai was dan were. Kalau untuk future tense kita pakai kata will. Kemudian kata kerjanya ya ini kalau sulit untuk menghafal tidak usah dihafal juga, yang jelas biasanya perubahannya terletak kalau yang reguler atau kata kerjanya beraturan itu perubahannya diakhiri dengan akhiran en. Contohnya speak jadi spoken, write jadi written, kemudian apalagi ya bisa kalian lihat dan contohnya bisa kalian dapatkan di list yang sudah ada di buku-buku pelajaran. Itu saja. Selamat mencoba teman-teman untuk merubah kalimatnya. Sekarang kita lanjut ke next slide yaitu let's try. Yuk kita coba. Nah, di sini ada satu kalimat nih. My mom sells some fruit. Ibu saya menjual beberapa buah. Nah, my mom di sini merupakan subjek dari kalimat tersebut. Sells adalah predikatnya, some fruits adalah objeknya.
Nah, cara merubah ke kalimat pasif, some fruits yang menjadi objek menjadi subjek di kalimat pasif. Jadi, bagaimana? Some fruits. Betul, karena some fruits itu banyak, jadi tidak pakai is, tapi pakai are. Some fruits are sold. Sales di sini dirubah menjadi verb ketiga, ya, jadi sold by my mom atau her. Jadi, urutannya some fruits terlebih dahulu. Ya, some fruits are sold by my mom atau her boleh. Oke. Kemudian kita lihat kalimat selanjutnya. Ada kalimat they study maths. They di sini sebagai subjek, study predikat, maths adalah objeknya. Kita rubah menjadi pasif, maka yang objek pindah ke depan. Maths, betul, is studied by them. Ingat kalau they di depan dirubah ke belakang tidak jadi they lagi, tetapi menjadi them ya. Kemudian kalimat selanjutnya, Rihanna sings a lullaby song. Oke, berarti a lullaby song is sung ya. Kalau sing, sang ya. Sung by Rihanna atau her. Contoh selanjutnya, Marco bakes a cake. Marco memanggang sebuah kue. Kita rubah menjadi kalimat pasif. A cake is baked. Pakai D ya, baked kalau ditulisnya by Marco atau him. Oke, next. Kita lihat perbandingannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada active voice di sebelah kiri dan passive voice di sebelah kanan. Nah, untuk di sebelah kiri, I read an interesting novel. Itu adalah tenses present tense. Jadi ketika dirubahnya juga tinggal ditambahkan auxiliary verb dan verb ketiga. Nah, khusus untuk kata read itu tidak berubah. Read, read. Jadi perubahannya hanya cara membacanya saja, tetapi tulisannya masih sama. I read an interesting novel. An interesting novel is read by me. Nah, seperti itu. Jadi, subjek yang ada di dalam kalimat pasif itu merupakan objek yang ada dalam kalimat aktif. Begitu ya, anak-anak. Sekarang let's summarize. Kita akan merangkum semuanya. Nah, jadi rangkuman yang pertama ingin Ibu sampaikan adalah kalimat aktif dan kalimat pasif itu sama, tetapi penggunaannya berbeda. Jadi penggunaan untuk kalimat pasif itu untuk hal-hal teknis dan lebih digunakan dalam banyaknya percakapan daily conversation. Kalau kalimat aktif itu sering kita dapatkan di dalam bacaan, teks, atau model-model announcement yang pengumuman yang sudah biasanya tertera sebelumnya. Nah, untuk kalimat pasif itu dengan kalimat aktif artinya sama ya, jadi tidak merubah arti atau makna kalimat. Jadi misalnya saya makan nasi, nasi dimakan saya, itu tidak berubah. Jadi tetap saja artinya sama gitu ya. Tetapi hanya bedanya adalah penggunaannya. Jadi hanya untuk penggunaan teknis. Dan yang kedua, kalimat pasif itu menjadikan orang pertama menjadi orang ketiga. Nah, yang di sini dimaksudkan karena kalimat pasif itu tidak disampaikan langsung oleh yang pembicaranya gitu ya. Jadi teman-teman jangan pusing, aduh kalimat aktif gimana nih, kalimat pasif gimana nih, apakah kalimat aktif dibalik menjadi kalimat pasif? Tidak sama sekali, hanya kita kalau dalam bahasa Indonesia kita menyisipkan awalan di dengan awalan ter, itu saja sih yang beda. Contohnya saya mencuci mobil dicuci oleh saya gitu ya. Saya memotong rumput dipotong oleh saya. Dan tidak boleh saya memakan daging makan saya, itu tidak boleh ya. Jadi awalan yang asalnya dari me, awalan ber, itu dirubah menjadi awalan di dan juga awalan ter, tetapi tidak merubah makna dari kalimat itu sendiri. Itu teman-teman tentang pasif dan active voice. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham.
Kalau tidak paham boleh diulang-ulang lagi beberapa kali dan juga nanti akan saya masukkan PowerPoint ini di dalam classroomnya. Oke, untuk absensinya teman-teman boleh tuliskan hadir di kolom komentar video YouTube ini. Tuliskan nama kalian juga kelas kalian. Terima kasih, thank you for watching. Ingat selalu untuk jaga protokol kesehatan, dan at the end of this conversation I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.